Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai al-mawani min ma'rifatullah, yaitu faktor-faktor penghalang dalam mengenal Allah. Apabila kita akan bertekad untuk mengenal Allah dan lebih mendekatkan diri kepada Allah, pastinya kita akan dihadang oleh berbagai macam godaan dan tipu daya. Sudah menjadi sunnatullah di awal perjalanan seorang hamba bahwa ia akan menghadapi berbagai tipuan berupa kesenangan, kelezatan, jabatan, kedudukan, pakaian, keluarga, dan sejenisnya. Secara garis besar, ada dua faktor yang bisa menghalangi kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilihat dari sumber dan penyebabnya, penghalang itu ada dua macam. Yang pertama maradu syahwat, yaitu penyakit-penyakit mental yang berkaitan dengan hati, berupa nafsu kesenangan hidup dan dorongan-dorongan hawa nafsu. Yang kedua yang bisa menghalangi kita untuk mengenal Allah adalah maradu syubhat, yaitu penyakit-penyakit yang berkaitan dengan mental kita, masalah akal, juga logika. Kedua jenis penyakit inilah yang kemudian akan menghambat kita sebagai hamba-hamba yang benar-benar ingin mengenal, memahami, mengilmui tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara penyakit syahwat yang pertama adalah al-fisku atau kefasikan. Lawan dari al-fisku adalah al-adalatu, yaitu berkaitan dengan kredibilitas moral. Orang yang adil adalah orang yang tidak tercela, sedangkan orang fasik adalah orang yang ternoda kehormatan kredibilitas moralnya akibat kesalahan sendiri yang ia lakukan. Fasik adalah sikap yang mana seorang manusia senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu bergelimang dengan kemaksiatan, senantiasa berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka hanya memikirkan kehidupan dunia tanpa memikirkan kehidupan di akhirat nanti. Mereka disibukkan oleh harta-harta dan anak cucu mereka, serta segala yang berhubungan dengan kesenangan duniawi. Hal inilah yang kemudian menghalangi seseorang dari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah pun membiarkan mereka bergelimang dalam kesesatan, lupa hakikat dirinya, dan pada akhirnya semakin jauh dari jalan yang diridhoinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 19 yang artinya, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Yang dimaksud dengan lupa kepada Allah adalah dia tidak memperhatikan perintah-perintah larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia akan menjadi lupa kepada dirinya sendiri. Dia menjadi lupa diri, tidak melakukan hal-hal yang bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri. Orang-orang yang fasik itu sebenarnya mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Namun ia tidak melaksanakan yang benar dan yang baik itu, melainkan melaksanakan yang batil dan yang jahat. Sifat dan perilaku seperti itulah yang akan menghalangi dari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, penyakit-penyakit yang masuk ke dalam maradu syahwat adalah al-kibru, yaitu keangkuhan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan membantah terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala, merasa diri besar dan meremehkan orang lain, sehingga kemudian menolak kebenaran. Seperti yang diterangkan dalam firman Allah yang artinya, yaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Amat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci mata hati orang yang sombong dan menang. Quran Surah Al-Mu'min ayat 35. Selanjutnya, penghalang mengenal Allah dalam kategori syahwat adalah kezaliman, yaitu sikap melampaui batas atau menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Al-Quran menyebut kemusyrikan sebagai kezaliman yang besar, karena orang yang musyrik menempatkan makhluk sejajar dengan Allah. Orang yang di dalam dirinya terdapat al-kibru dan az-zulmu, maka akan terhalang dia dari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cahaya iman tidak akan sampai kepada dirinya. Tidak akan tumbuh di dalam dirinya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai sifat zalim ini, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa." Quran Surah As-Sajdah ayat 22. Fir'aun adalah contohnya,
Ia mengingkari karena kezaliman dan kesombongan pada dirinya. Dirinya merasa tinggi, merasa besar, padahal dia ini meyakini kebenaran mukjizat yang ditampakkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Tetapi karena kezaliman-kezaliman yang dilakukan, ada kesombongan di dalam dirinya, maka kemudian dia mengingkari kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Musa. Kita harus berhati-hati dengan al-kibru ini. Ini yang bisa menghalangi seseorang dari jalan yang benar, merasa akalnya hebat, merasa pendapatnya paling tepat, merasa argumen-argumennya lebih tepat dari orang lain. Ingat bahwa salah satu dosa pertama yang dilakukan makhluk Allah adalah kesombongan. Penyakit-penyakit yang lainnya yang menghalangi seseorang dari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah al-kizbu, yaitu berbicara dan bersikap dusta, berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini seperti dilakukan oleh orang-orang munafik. Mereka memperlihatkan iman, memperlihatkan secara dohir seolah berkasih sayang, kemudian menyembunyikan permusuhan dalam batin mereka. Sementara mereka menyebarkan permusuhan, fitnah-fitnah untuk melemahkan barisan kaum muslimin. Namun usaha kaum munafik itu selalu gagal dan sia-sia. Maka dari itu hati mereka bertambah susah, sedih dan dengki, sehingga akal mereka bertambah lemah untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyakit dusta akan mengantarkan seorang pada dosa, sedangkan dosa akan mengantarkan ke neraka. Yang terakhir adalah banyak berbuat kemaksiatan. Ini juga menyebabkan seseorang hatinya mati dan tidak bisa mengenali kebenaran. Lawan dari maksiat adalah taat. Kefasikan, kesombongan, kezaliman, dan dusta adalah bentuk kemaksiatan. Penyakit-penyakit seperti ini akan mengundang kemurkaan Allah. Efektivitas terapi terhadap penyakit-penyakit ini lebih banyak ditentukan oleh pelakunya sendiri. Ia harus bersungguh-sungguh memerangi nafsunya, mengurangi syahwatnya. Dalam hadis riwayat Tirmizi, orang pandai adalah orang yang selalu mengoreksi dirinya dan beramal untuk hari sesudah kematian. Hal lain yang membuat kita terhalang dari mengenal Allah adalah penyakit syubhat atau keraguan-raguan. Yang pertama adalah al-jahlu atau kebodohan. Islam menjunjung tinggi ilmu dan orang yang berilmu. Islam menjunjung tinggi ulama, bahkan wahyu yang pertama kali turun adalah perintah mencari ilmu. Seseorang dalam kategori ini adalah orang yang memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala, baik ayat kauliyah yang tersirat dalam Al-Quran maupun ayat kauniyah yang tersirat di seluruh penjuru alam semesta. Selanjutnya adalah keraguan-raguan. Penyakit ini terindikasi dengan identitas kepribadian yang tidak jelas. Rasulullah SAW berpesan agar kita meninggalkan yang ragu-ragu dan beralih pada yang tidak meragukan. Keraguan ini disebabkan karena seseorang itu terlalu mengandalkan akalnya. Kemudian juga bisa disebabkan karena sedikitnya ilmu, sedikitnya ma'rifah, sedikitnya pemahaman, sehingga dia terombang-ambing dalam keraguan. Mereka disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keingkarannya dan tidak mau memahami petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang kafir dan munafik itu terhalang dari mengenal Allah Ta'ala. Mereka dalam kondisi ragu-ragu sepanjang hidupnya hingga datang kematian yang tiba-tiba. Kemudian yang bisa menghalangi seseorang dari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penyimpangan-penyimpangan. Penyimpangan dapat berawal dari kesengajaan atau tidak sengaja. Akibat tidak tahu, orang akan menyimpang dari jalan yang benar. Awalnya tidak sengaja, lama-lama jika terus berlanjut akan menjadi kesengajaan. Contoh untuk hal ini adalah orang Bani Israel dan orang-orang Yahudi. Mereka mengubah perkataan-perkataan, mengadakan penyimpangan-penyimpangan makna terhadap ayat-ayat Al-Quran, kemudian melupakan sebagian dari apa yang telah diingatkan. Maka dari itu mereka akan semakin jauh dari Allah. Nauzubillah. Dan yang terakhir yang menjadi penghalang adalah lalai atau lengah. Kenikmatan seringkali membuat seseorang lalai. Mereka hanya melihat dan mengetahui yang lahir saja dari perkara kehidupan dunia ini. Sedangkan tentang hari akhirat, mereka lalai. Mereka lengah, tidak mau menyiapkan diri, tidak mau memikirkan dan memahami ayat-ayat Allah. Akibatnya, ia tidak tahu arah. Ia mengalami kebimbangan dalam hidupnya. Akibatnya ia terhalang dari mengenal Allah. Penyakit intelektual ini bermula dari ketidaktahuan atau kebodohan. Akibatnya, penyakit akan menjalar pada seluruh sendi-sendi kehidupan.
Karena itu, penyembuhannya adalah menghilangkan penyakit utama, yaitu kebodohan. Baik, itulah gambaran mengenai kenapa seseorang terhalang untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dijauhkan dari maradu syahwat atau penyakit-penyakit syahwat, dan juga dijauhkan dari maradu syubhat atau penyakit-penyakit syubhat. Sekian yang bisa saya paparkan, mohon maaf bila ada penyampaian atau pengucapan kata yang kurang jelas dan kurang berkenan. Kesalahan ada pada diri saya dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.